Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John, channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, pada kesempatan hari ini kembali saya bersama dengan Bang Roni yang punya Raja TV, Raja TV channel ya, yang beberapa waktu yang lalu setelah saya angkat kisahnya ke YouTube, yaitu mengenai kisah perjalanan religi beliau ke Tanah Suci, mulai dari mendapatkan hadiah umroh dari komandan, kemudian kisahnya bagaimana perjalanan umrohnya untuk mengurus visanya, untuk manasiknya dan segala macamnya dengan modal, ya boleh bilang modal dengkul ya. Kemudian berangkatnya hanya membawa bekal 100.000, tapi alhamdulillah bisa berangkat yang Bang Roni. Ada 3 video ya kemarin, nanti bisa silahkan para pemirsa bisa lihat video-video beliau di saat perjalanan beliau umroh ke Tanah Suci dengan modal pas-pasan. Ada 3 episode ya, tapi kita bukan membahas mengenai itu Bang Roni, tapi kita ingin memotivasi kepada teman-teman semuanya agar kita tetap semangat, tetap berkarya. Apalagi sebagai saya pensiunan harus tetap berkarya, dan salah satunya kita bersahabat dengan Bang Roni, kita bisa bertemu dengan beliau dan bisa termotivasi. Nah, kita ceritanya beda Bang Roni. Ada nuansa politik ya sedikit, kemudian ada nuansa persekusi sedikit gitu ya. Jadi begini Bang Roni, ya. Kisahnya begini nih kisahnya. Sekarang sedang heboh nih Bang Roni di TV, di media sosial, seorang kepala sekolah ya, seorang kepala sekolah menegur siswanya, kemudian kepala sekolah tersebut akhirnya dicopot dari jabatannya, walaupun sekarang sudah diklarifikasi oleh salah seorang pejabat ya, dan akhirnya bisa kembali lagi ke sekolah tersebut. Tapi satu pelajaran yang berharga tentunya dalam hal ini. Nah, bagi saya pribadi, jujur, bukan hanya istilahnya ditegur ya, bukan hanya cuma ditegur, yuk monggo, tapi saya dari kelas 3 SD Bang Roni sampai kelas 6 SD, bayangkan Bang Roni, saya itu ya kalau boleh dibilang dia kekerasan ya enggak lah, terlalu ekstrim kayaknya kekerasan, tapi lebih ke dibully atau dipersekusi gitu ya oleh seorang kepala sekolah. Saya bilang oknum ya, jadi tidak semua kepala sekolah, tidak semua orang guru bisa seperti itu. Seorang oknum kepala sekolah yang merangkap menjadi guru pada waktu itu tahun 1977 ya, pada saat saya umur 10 tahun, kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 SD. Jadi selama 3 tahun hampir setiap hari Bang Roni. Jadi yang namanya saya tuh setiap hari itu kita memakai penggaris, memakai penghapus, memakai gunting, ditendang, pokoknya segala macam Bang Roni saya sudah merasakan. Dan sebetulnya itu mau saya kubur dalam-dalam ya, tetapi tatkala ada berita-berita seperti itu, kok jadi saya teringat kembali Bang Roni mengenai hal itu. Masa lalu ya. Ingat masa lalu gitu ya, ingat masa lalu. Dan mungkin hal itu juga yang mendidik saya menjadi bukan pendendam Bang Roni, lebih ke bijaksana ya. Jadi cerita lengkapnya seperti ini Bang Roni. Jadi hampir setiap hari saya tuh di kelas 3 SD sampai kelas 6 SD itu saya diginiin Bang Roni ini. Mohon maaf Bang Roni. Dari depan ini tak begini. Kemudian dari sini tak begini. Dari belakang tak begini. Ini kalau nyuruh jadi karena apa Bang Roni? Karena hanya beda pilihan yang pada waktu itu
pada waktu itu kan ada tiga partai ya Bang Roni, ada P3, ada Golkar dan ada PDI. Masih PDI zaman dulu ya, bukan PDI Perjuangan seperti sekarang ya, masih PDI zaman dulu ya. Nah, entah mengapa saya umur 10 tahun saya juga nggak tahu bapak saya kok milih P3, dan kebetulan beliaunya sebagai kepala sekolah merangkap sebagai kader. Dan tentunya ada pasti namanya deal politik ya Bang Roni ya. Dia menjadi kepala sekolah, menjadi kader apabila nanti mungkin ada janji dari seorang caleg lah ya. Apabila nanti satu desa ini bisa menang, Bapak selaku kepala sekolah akan saya naikkan jabatannya menjadi penilik sekolah yang lebih tinggi. Pasti begitu Bang. Nah, kemudian satu desa dianggap, wah pokoknya kalau satu desa menang. Atau satu kampung itu menang, pasti dia akan naik jabatan. Nah, secara tidak sengaja, dan saya juga tidak tahu, bapak saya ternyata beda pilihan dengan beliau. Itu ya, beda pilihan dengan beliau. Saya juga nggak tahu kenapa bapak saya bisa memilih itu gitu. Walaupun saya setelah besar saya jadi tahu, oh ternyata mbah saya tuh didengkotnya partai P3 pada waktu itu ya. Kembali ke kepala sekolah tadi. Saya tiap hari Bang Roni, pada saat menyuruh saya mau mengerjakan ini, itu sudah diketak begini, namanya di sini diketak Bang Roni. Prak begini nih. Kamu anak Ka'bah begitu. Ini dari sini, dari setiap hari. Kemudian juga gunting dia, kalau kita ngerjakan soal, kita baru nyuruh aja sudah diketak Bang Roni. Apalagi tidak bisa. Kemudian pakai gunting ini dicepakin. Kemudian pakai ini Bang Roni, itu kalau duduk itu ya, duduk itu begini, itu ditendang itu sampai lompat Bang Roni, sampai begini Bang Roni. Sampai iya, waktu masih kecil kayak gitu. Iya, itu bayangin Bang Roni kelas 3 SD Bang Roni sampai kelas. Jadi begini ditendang begini tuh sampai lompat begini Bang Roni, bahasanya sampai nyungsep gitu ya, sampai nyungsep. Tapi mungkin saking dendamnya sama orang tua bapak ya? Sampai dendam sama orang tua. Itu yang dari sisi fisik ya Bang Roni. Kembali ke tadi, jadi kalau kita berangkat kalau di sekolah itu kita udah ngelihat nih, wah Pak kepala sekolah ini pakai sepatunya seperti apa nih, sepatunya lancip nih kan, pakai pantopel gitu. Kita udah hati-hati, udah ngeper duluan, udah ngeper duluan, udah was-was. Padahal jujur aja Pak Nuri, pada waktu itu saya termasuk kategori anak yang pintar sebenarnya. Anak-anak yang tidak bisa menjawab, saya itu bisa. Tapi nggak bisa jawab, itu tetap diketak Bang Roni, tetap dikuak begini nih. Kamu dios gitu, anaknya Ka'bah gitu kan. Terus pokoknya udah nggak karu-karuan deh Bang Roni. Tapi jujur saya tidak ada perasaan dendam, kemudian juga dalam hal ini tidak mendiskreditkan salah satu partai, sama sekali tidak Bang Roni. Ya itulah pelajaran berharga bagi semuanya untuk bisa terjun ke dunia politik. Itu memang harus berani siap menang dan siap kalah itu. Terus satu hal lagi Bang Roni yang tidak kalah penting, kita sering mendengar, kita juga mungkin sampai dengan detik ini kita masih sering mendengar bahwa kita ya bencilah kepada seorang pemimpin, benci kepada instansi dan lain sebagainya ya Bang Roni ya. Tapi kalau kita coba feedback ke belakang, ke diri kita sendiri ya Bang Roni, saya yakin seumur kita, Bang Roni sekarang usianya udah berapa Bang Roni? 50 ya, saya kebetulan sudah 58. Jadi segala profesi pasti sudah pernah kita alami. Bang Roni pernah menjadi RW, betul. Saya juga pernah menjadi ketua DKM, pernah menjadi pengurus PUK, pernah menjadi pengurus RT, pernah, kemudian menjadi kepala rumah tangga tentunya pernah. Dan di setiap tempat itu kita menjadi kepala ya, kita menjadi kepala pemimpin. Apakah yang kita pimpin sudah pasti puas Bang Roni? Ada sebagian tidak. Ya itulah. Pun pula juga dalam hal ini ya, menjadi seorang presiden sekalipun gitu ya, atau menjadi anggota DPR sekalipun gitu ya,
kita balik kepada diri kita. Tatkala kita memimpin pada waktu itu, banyak sekali yang tidak suka sama kita. Kita menjadi PUK, wakil karyawan di perusahaan, kita dicurigai oleh karyawan bahwa kita memihak perusahaan, ya. Kita memihak perusahaan, kemudian kita kongkolikong dengan manajemen. Padahal selama kita menjadi pengurus PUK, kita sudah nggak dapat lembur, kita naik gajinya susah, Iya, betul. kita dinilai kurang bagus. Tapi di mata karyawan kita dia bilang kongkolikong dan lain sebagainya, karena dia hanya sebagai penonton. Kemudian juga menjadi ketua DKM gitu. Di dalam DKM ternyata di situ ada persisnya, jamaahnya di perusahaan ada LDII-nya, kemudian juga Muhammadiyah. ada Muhammadiyah, ada NU dan lain sebagainya. Untuk kita satukan ternyata tidak mudah, Bang Roni. Ternyata tidak mudah. Kemudian tatkala kita menjadi RT atau RW, tadi Bang Roni, banyak sekali warga kita yang tidak puas dengan kepemimpinan kita. Betul nggak? Kita yang dibilang mementingkan diri sendirilah. Padahal kita pada waktu saya menjadi sekarang nggak ada bayarannya. Kalau sekarang sudah ada bayarannya, kalau dulu nggak ada. Itu ya udah nggak korban. Nah, yang endingnya nih Bang Roni, kita menjadi kepala rumah tangga. Kepala. Apakah istri kita sudah puas dengan kepemimpinan kita, Bang Roni? Belum tentu puas kan? Belum tentu. Ya, itulah contoh atau manifestasi dari kehidupan kita. Terkadang kita lupa dengan kekurangan diri kita. Kita lebih melihat kekurangan orang lain. Dan kadang-kadang istri kita sebetulnya juga sakit hati, bahkan juga pengen kabur ke orang tuanya, itu karena kekurang bijakan kita. Padahal kita udah bijaksana mungkin Bang Roni ya. Sekuat kita lah. Sekuat kita lah. Semampu kita. Semampu kita gitu ya. Tapi itulah, setiap orang pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Nah, jadi endingnya tadi ya Bang Roni, jadi sebagai oknum kepala sekolah tadi, jadi dia sebagai kepala sekolah, kemudian juga merangkap sebagai kader dari salah satu partai. Ya, apakah pada waktu itu akhirnya dia diangkat menjadi ini, kayaknya sih enggak sih, tetap dia menjadi kepala sekolah, mungkin golongannya mungkin yang dinaikkan. Tapi intinya itu ya, singkat kata Bang Roni, kita berada di profesi apapun, terutama di sisi politik ya Bang Roni, kita harus siap menang dan siap kalah tentunya. Tatkala kita kalah, ya kita setidaknya bisa move on lah Bang Roni ya. Jangan sampai kita berlarut-larut, akhirnya kita benci sono, benci sini, yang akhirnya kita lupa dengan jati diri kita sendiri, mempertaruhkan harga diri kita. Ya intinya kembali lagi kepada teman-teman di luar sana, ini hanya untuk memotivasi kepada teman-teman semuanya, mengedukasi dan memberikan inspirasi. Harapannya tentunya bisa diterima, dan bila mana memang ternyata kurang berkenan dan tetap kepada pendirian mereka-mereka, ya itu hak dari mereka. Tetapi dari pengalaman saya tadi, saya mulai dihajar dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD dengan segala macam, mulai tangan, penggaris, penghapus, gunting, sepatu, dikedak, ditendang ya, kemudian disaduk, digasrut begini Bang Roni, ini di sini itu, wah pokoknya sudah luar biasa gitu ya. Tapi sekali lagi ya, namanya segala perbuatan itu ya pasti ada balasan, itu ada pertanggungjawaban, itu pasti ya. Pasti ada balasan. Itu, dan informasi terakhir ya pada waktu itu si guru, bukan berarti saya dendam, bukan, meninggalnya susah Bang Roni. Ya pastilah ya, namanya ini ya, itu salah satu contoh aja ya Bang Roni. Iya. Itu meninggalnya itu susah, sampai ditelanjangi karena udah sakit parah, nggak meninggal gitu, sampai ditelanjangin, disatukan dengan tanah Bang Roni, sampai tidurnya tuh sama keluarganya ditidurin di tanah Bang Roni, biar istilahnya bumi itu mau menerima dia, itu biar bumi itu mau menerima dia. Itu informasi terakhir seperti itu, dan itu seperti masih saudara sama saya. Makanya politik itu tidak mengenal saudara, tidak mengenal itu siapa ya. Teman bisa menjadi lawan,
lawan bisa menjadi teman. Keluarga juga bisa berantakan hanya karena masalah politik. Itu dari saya, mudah-mudahan pengalaman saya ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat teman-teman di luar sana yang terjun terutama ke dunia persilatan atau ke dunia politik. Belum lagi teror-terornya Bang Roni, keluarga, waduh, sudah tidak luar biasa. Tapi biarlah yang lalu biar berlalu, dan alhamdulillah sampai dengan detik ini saya mencoba selalu bijaksana dan tidak ada rasa dendam sekalipun Bang Roni. Mungkin itu saja Bang Roni pengalaman saya yang perlu saya sampaikan kepada Bang Roni, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman buat teman-teman yang di luar sana. Itu. Oh ya, sebagai akhir video Bang Roni, bagaimana menyikapi apa yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari oknum guru tadi, kemudian juga mengenai masalah politik tadi Bang Roni, bagaimana kesimpulan dari Bang Roni, bagaimana Bang Roni? Jadi bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kita dari awal sampai akhir ceritanya Pak John ini sangat menyentuh hati kita. Salah satunya kita jangan berbuat jahat kepada orang lain. Betul. Dan jangan membenci pemimpin. Betul. Itu saja. Betul. Dan buat pesan satu untuk teman-teman saya di sana yang berpolitik. Ada banyak teman-teman saya yang berpolitik di sana yang sudah menjadi dewan ya. Iya, makanya. Ada di DPR RI, ada di DPD. Saya pesan, politik itu memang kejam, tetapi manfaatkanlah politik itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan politik itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat banyak. Satu lagi pesan dari saya, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Betul. Itu Om Jan. Dan sudah terbukti karena keikhlasan dari Bang Roni dalam mengabdikan diri di Taman Pancasila ini, khususnya di masjid apa? Al-Hayat. Al-Hayat ya, akhirnya diberangkatkan umroh. Amin. Dengan bermodalkan nekat, Iya. dengan bermodalkan 0 rupiah. rupiah ya, akhirnya bisa berangkat. Amin. Itu seperti apa yang diucapkan oleh Bang Roni tadi. Oke Bang Roni, terima Terima kasih dan tetap semangat, terus mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita akan selalu diberikan kemudahan tatkala kita mendapatkan suatu Amin. kesulitan. Itu Bang Roni, terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan video-video yang Amin. berikutnya. Dan jangan lupa saksikan selalu Raja TV, Bang Roni yang punya channel. Baik, terima kasih Bang Roni, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.